Apa yang kita banggakan? Tiba-tiba kita lihat Kepada nasional. tiba-tiba kita lihat gambarnya gantung di dinding ini gambar siapa itu? Apa yang kita banggakan di dunia internasional? Bagaimana ada investor mau masuk, investasi mau masuk? Bohong, nggak akan ada semua. Jangan berharap, dan tokoh-tokoh, pakar-pakar, sudahlah nggak usah bicara bahwa hati nurani. Mereka nggak punya hati nurani, nggak punya, semua sudah diskenariokan. Katanya TSN, kok masih berharap hati nurani? Mana ada orang sudah di depan mata mau meraih kemenangan kok masih mau disuruh gagal, kan nggak mau. Jadi kita ini harus sadar bahwa kita ini baru mulai pertarungan. Sekarang, tolong saya berharap dari partai-partai yang berkoalisi 01 dan 03, tolong dong, sudah cukup. Sudah puluhan tahun menikmati hasil dari kekayaan, segala macam dari negara ini, ya kan? Kapan mau membalas di akhir hayatnya kepada negara dan bangsa? Jangan terlalu banyak berpolitik, jangan terlalu banyak intrik-intrik dan lain sebagainya lah. Dengan cara mana membalasnya, Syekh? Buktikan. Mereka dicurangi apa tidak? Mereka dirugikan apa tidak? Simpel. Kalau merasa dicurangi, mereka merasa dirugikan, duduk bersama. Lawan. Ya? Duduk bersama, buktikan. Lawan. Nah, jangan itu, kemudian bernegosiasi. Iya, jadi saya pernah dengar Pak Pandana Baban bilang Megawati dihianatin sama Jokowi. Dihianatin di mana? Emang politik ada? Nggak ada transaksional. Dari mulai anaknya jadi mantunya jadi wali kota di Medan, yang jadi wali kota di Solo dan lain sebagainya. Jokowi jadi wali kota di Solo, Jokowi jadi gubernur di Jakarta, Jokowi jadi presiden. Ya nggak ada lah, bos. Jadi ketua umum partai. Jadi ketua umum partai. Jadi calon, bahkan menantu yang barunya jadi calon wali kota Sleman. Keluarga saya ini paling dekat dulu dengan Bung Karno, founding father kita. Rumah itu bukan diberikan kepada negara, awalnya diberikan kepada Bung Karno sebagai founding father. Saat itu karena Bung Karno lagi di pengasingan. Loh, kok sekarang kayak begini putrinya di mata saya? Kok bisa dikuyo-kuyo, dihina-hina? Mana semua itu? Tongkat komandonya mana? Pride-nya di mana? Iya, singkirkan itu anaknya yang Puan selalu bermain dengan liku-liku ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Mangkir dari hadir, mimpin sidang, segala. Ini menurut Syekh memang ada upaya untuk menggagalkan hak angket ini. Siapa yang nggak tersandera? Orang-orang yang saya sebut tadi semua tersandera. Kalau nggak dirinya, suaminya. Kalau nggak suaminya, anaknya. Kalau nggak ada anaknya, kadernya. Semua terlibat kasus. Nah, pertanyaan saya, yang nyandera siapa? Kalau yang nyandera itu semua disandera oleh Jokowi satu. Nah, Jokowi ini punya masalah nggak? Punya salah nggak? Banyak juga masalahnya. Bukan banyak lagi. Kalau Jokowi itu kain kafan putih nggak punya salah, ya semua boleh takut. Saya nggak pernah takut karena saya nggak punya salah. Cuman Jokowi ada tentara sama polisi. Ya itulah makanya karena tentara dan polisi juga masih melihat belum ada keseriusan dari partai-partai. Iya kan? Kalau partai-partai ini serius, nah buktikan, berbuatlah di akhir hayatnya. Kan sudah mau uzur nih, udah over 70 semua. Rakyat pun sudah mendukung sebenarnya. Semua. Kita tidak masalah, kita tidak ingin. Kalau memang harus menang, ya kita hormati kemenangan. Tapi kalau ada kecurangan, tidak boleh ada sekecil apapun. Dan yang jadi pertanyaan saya nanti ini, siapa yang akan jadi presiden? Kalau misal pemenangnya di 02, presidennya siapa? Pengendalinya siapa? Apa iya kalau yang menjadi presiden Prabowo, Jokowi nggak mengendalikan? Nah, masa iya Prabowo itu presiden dikendalikan oleh Jokowi? Kalau Prabowo nanti dikendalikan oleh Jokowi, Prabowo juga dikendalikan oleh Gibran. Ini yang menjadi quote unquote bagi saya, ini mau dibawa kemana negara ini nantinya?
sudah selesai menjabat 10 tahun tapi pengen terus cawe-cawe ya. Lalu apa yang mau dilakukan oleh saya tidak tahu ya, dalam kapasitas sebagai co-captain timnas atau saya tidak tahu sebagai pribadi misalnya, karena saya juga harus declare ke masyarakat. Saya juga kan jubir ya ke Dewan Pakar. Kemarin saya terjun demo itu. Tapi itu bawaan hati nurani saya, bukan karena diperintahkan oleh Betul. oleh 02. Betul. Secara hati nurani saya turun berorasi, dan ketika ada yang mengatakan bahwa itu atas nama pribadi, memang iya atas nama pribadi. Nah, sekarang saya tidak tahu apakah saya mau bicara atas nama co-captain atau pribadi, saya nggak tahu. Silakan saya. Bahkan sampai waktu saya dengar Bung Refli turun, Bung Refli orasi, saya zoom. Oke. Apa sudah sekritis ini sampai seorang Profesor Refli Harun sudah turun gelanggang? Benar Mas. Bukan begitu, bukan kritis. Saya mau menyemangati orang-orang muda, menghargai mereka. Ya apapun, dah alasannya sudah turun gunung istilahnya. Iya kan, dari lantai 3 turun sampai patung kuda kan, kok nggak salah. Nah, jadi begini. Bukan, depan DPR. Depan DPR. Jadi begini, Bung Depan Refli. DPR dan depan KPU pernah. Buat saya, Bung Refli, saya tidak mau mempromosikan diri atau gerakan atau kelompok saya, tidak. Cuman sudahlah, jangan bicara Pancasila, NKRI harga mati. Bagi saya, urusan agama, bangsa, dan negara, saya rela untuk mati. Saya rela untuk berkorban untuk 3 poin itu. Jadi tidak ada lagi reserve. Jabatan saya mau di GNPF, mau di PA 212, maupun ada di Timnas, itu kan hanya jabatan sesaat. Iya. Iya kan, nggak ada pelantikannya, istilahnya nggak ada bintangnya, nggak ada apa. Nggak ada gajinya juga. Nggak ada gajinya, malah keluar duit. Saya keliling daerah itu tidak kurang dari 5 hari, 7 hari tidak pulang rumah. Setiap hari 3-4 titik saya datangi. Nggak ada tujuan, saya nggak dikontrak, saya nggak dibayar. Iya kan? Nah, pertanyaan kenapa berbuat? Memang karena kami ingin adanya pergantian kepemimpinan. Kenapa mendukung Anies? Karena dari 2017 kita sudah mendukung Anies. Dan terbukti istiqomah, pegang janji. Iya kan? Walaupun memang ya tidak bisa diharapkan apa-apa memang. Siapa yang bisa mengharapkan dari Anies? Nggak ada yang bisa mengharapkan. Partai nggak punya, ormas nggak punya, dia duit nggak punya. Tapi komitmen yang penting bagi kita. Gitu. Nah, sekarang lebih serak lah begitu ya. Kurang lebih. Iya kan? Otaknya ada, kepalanya penuh. Iya kan? Ya, jadi dengan kondisi seperti ini, apa yang saya rekomendasikan atau ingin lakukan? Tadi kan kita sudah bicara baik sebagai pribadi atau sebagai timnas. Silakan saya. Ya. Kalau saya melihat ini kan semua ada timeline-nya. Ada batasan waktu. Jadi sebaiknya semua paralel. Tadi yang saya sampaikan dari 0103, tolong punya hati nurani dan punya keterpanggilan, bersikap jangan cuma hanya di media TV, media elektronik atau di YouTube, benar-benar ajak duduk secara bersama-sama. Kalau memang benar ada kecurangan, nyatakan ada kecurangan. Kalau tidak ada kecurangan, mereka bersama-sama menyampaikan kepada rakyat, kepada masyarakat, tidak ada kecurangan. Baru secara paralel. Nah, rakyat punya hak, rakyat tidak bisa ditahan, rakyat tidak bisa dimobilisasi, terus akan bergejolak. Ini yang saya khawatirkan, Bung Refli. Saya sangat-sangat khawatir, karena satu saat apabila nanti rakyat akan tumpah ruah di jalan, mau tidak mau semua akan turun. Bagaimana? Yakin masyarakat tidak bisa dikendalikan dengan uang dan kekuasaan, karena kan andalannya pemerintahan yang katakanlah rezim yang otoritarianistik itu adalah uang dan kekuasaannya. Ya, begini Bung Refli. Kekuasaan yang koersif terutama aparatnya ya. Ya, kita kan juga masalahnya kan kita ini sudah biasa di dalam koridor oposisi ya. Jadi kita ini tahu. Hari ini kalau ada aksi diturunkan, aparat belum turun memang ya. Yang diturunkan adalah konter atau demo tandingan. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena demo apa? tandingan kemarin anak SMA. Ya. Padahal dicek dulu, jangan-jangan baru 17 tahun. Betul. Ada dari organisasi, kalau nggak salah, pasukan apa Merah Putih. Bahkan sudah ada yang counter. Pertanyaan, kalau ada satu ulama atau satu tokoh mengeluarkan statement, seluruh Laskar, seluruh pejuang, seluruh Jawara, dari Betawi, dari Banten turun. Yang terjadi apa nanti? Clash. Apakah itu yang diinginkan? Kalau saya, misal terjadi clash, saya nggak mau benturan. Tapi saya lebih baik nyari itu ketua-ketua partai itu yang cengingir ketawa ke sini mempermainkan rakyat dan masyarakat. Mereka itu orang penuh dengan kesalahan, penuh dengan noda kok. Rata-rata udah tersangka semua, setahu saya.
Tersangka belum, tapi tersandra iya. Tersandra iyalah. Iya. Kalau itu istilahnya kayak baju digantungan, Iya, iya. tinggal diturunin selesai. Iya kan? Itu jadi maksud saya dalam hal ini sudahlah kita hentikanlah semua ini, bingar-bingar ini, iya kan? Nah, kalau memang sudah ada kecurangan ya silakan kita putuskan apakah pemilu ulang atau apa, kan semua ada alurnya sendiri nanti. Nah, jadi tidak bisa dibiarkan nanti akhirnya ada kepemimpinan sebuah negara dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang hasil dari kecurangan dan manipulasi. Coba bayangkan seorang calon wakil presiden sebelum masuk pilpres, sebelum menang, sebelum dilantik sudah dianggap anak haram konstitusi. Apa yang kita banggakan? Tiba-tiba kita lihat kepada nasional. Tiba-tiba kita lihat gambarnya gantung di dinding. Apa yang kita banggakan di dunia internasional? Bagaimana ada investor mau masuk, investasi mau masuk? Bohong, nggak akan ada semua. Kalaupun masuk investor hitam, ya? Iya, investor hitam yang bisa ditarik duitnya di depan. Iya. Setelah itu nanti apa katanya, ya kan? Iya. Closing statement, Zeh. Jadi begini, Bung Refli, saya berharap peran serta orang-orang seperti Bung Refli, Bung Sagan, dan Nainggolan, dan tokoh-tokoh yang lain ini duduk bersama, berunding bersama. Kita bicarakan bagaimana nasib negara dan bangsa ini. Jangan berharap, dan tokoh-tokoh, pakar-pakar, sudahlah nggak usah bicara bahwa hati nurani. Mereka nggak punya hati nurani. Nggak punya, semua sudah diskenariokan. Katanya TSM. Kok masih berharap hati nurani? Mana ada orang sudah di depan mata mau meraih kemenangan kok masih mau disuruh gagal, kan nggak mau. Jadi kita ini harus sadar bahwa kita ini baru mulai pertarungan. Nah, itulah maksud saya, kita duduk bersama, kita bicara bersama. Silahkan nanti misal kita mau bicara antara 01 dengan 03 maupun akan ada bicara dengan tokoh-tokoh lain, iya kan? Mau bicara dengan 02. Tapi bukan dalam kapasitas negosiasi untuk melegalkan kecurangan. Tidak bisa, itu harga mati. Oke. Nah, itu harga mati. Closing statement saya, tolong paslon nomor 1, please paslon nomor 3 beranikan diri menyatakan tidak ada kata negosiasi untuk kecurangan. Dan saya menghimbau kepada Saudara Mahfud MD sebagai Wapres 03. Iya, jangan merasa seperti masih menjabat Menko Polhukam. Ngeluarin statement dengan dalih-dalih, besok diam. Ngeluarin statement, dalih-dalih, diam. Turun ke lapangan. Pak Mahfud, himbauan saya, Pak Mahfud sudah berkali-kali menikmati jabatan di beberapa periode pemerintahan. Buktikan hari ini Pak Mahfud bukan jabatan untuk pribadi, siapa-siapa tahu nanti dilantik lagi, tapi untuk negara dan bangsa. Mari kita akhiri akhir hayat kita ini dengan berbakti kepada negara dan bangsa.